Jelas, Kak. Baik. Ya, saudara, pagi ini kita tetap semangat ya. Kita mau sama-sama masih mendengarkan tentang bagaimana saudara kita mempraktekkan gaya hidup anak-anak Allah. Nah, kita masih dalam seri menjadi Kristen anak. Nah, saudara, minggu lalu kita sudah belajar Kristen anak perlu mengetahui identitasnya. Ya, kalau seorang Kristen anak tidak menemukan identitasnya, dia tidak akan bisa bertumbuh. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana gaya hidup dari anak-anak Allah. Nah, ketika kita baca di dalam firman Tuhan, saudara, kalau kita lihat di dalam saudara Kisah Rasul pasal yang kedua, di hari Pentakosta, sebenarnya saudaraku, itu adalah hari kelahirannya anak-anak Allah. Ya, kalau kita lihat peristiwa Pentakosta, ya di situ saudara, ketika Petrus berkhotbah, kita lihat ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, saudara, Petrus menyampaikan firman Tuhan tentang apa, saudara? Inilah Injil. Ya, dia sampaikan Injil kerajaan. Yesus itu Tuhan, Raja. Ya, tapi Yesus itu juga adalah Kristus, Mesias. Nah, ketika saudaraku mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ya, artinya ya kalau kerajaan Allah sudah datang, apa seharusnya yang menjadi respon kami? Ya, supaya kami bisa menyambut datangnya kerajaan Allah itu. Nah, saudara, ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saudara, Petrus berkata, inilah seharusnya respon kamu supaya kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara, pertama kita mesti bertobat. Bertobat artinya U-turn. Ya, bertobat artinya saudara berpaling kepada Allah 300, bukan 360 tapi 180 derajat, ya. Itulah metanoia, ya, kembali kepada Bapa, kembali kepada sumbernya, ya. Itulah bertobat. Nah, setelah bertobat, ya, kita nggak bisa datang kepada Bapa, saudara, tanpa melalui Yesus. Itu sebabnya, saudara, untuk datang kepada Bapa, kita mesti percaya Yesus itu adalah juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Ya, Yesus telah mati di kayu salib. Yesus telah dikuburkan dan bangkit bagi kita. Karena itu, saudara, kalau kita mau masuk kerajaan Allah, kita harus, saudara, ya, percaya kita telah menyatu dengan Yesus. Kita mati, dikubur, bangkit bersama dengan Yesus. Itulah tindakan iman kita dibaptis. Ya. Nah, saudara, setelah dibaptis, Tuhan memberikan kita, saudara. Ya, maka katanya kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, karunia tunggal, bukan jamak, bukan karunia-karunia. Artinya Roh Kudus diberikan kepadamu, berdiam di dalam kamu, memenuhi kamu, ya, sehingga kamu boleh, ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, inilah 3 langkah masuk ke dalam kerajaan Allah. Bertobat, dibaptis, dan menerima karunia Roh Kudus. Saudara,
inilah juga yang disebut dilahirkan dari air dan roh. Ya, kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali kita dilahirkan dari air dan roh. Nah, saudara, berarti orang-orang di hari Pentakosta ini, mereka sudah lahir baru. Mereka menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang saudara, setelah menjadi anak-anak Allah, apa yang mereka mesti lakukan? Apa gaya hidup dari anak-anak Allah, saudara? Nah, kalau kita baca selanjutnya, next, ya, inilah gaya hidup anak-anak Allah, saudara. Kalau kita baca ayat 42, lalu sambung 46 sampai 47, mereka, siapa mereka ini yang udah jadi anak Allah itu, yang sudah lahir dari air dan roh itu, ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan berdoa, dan mereka selalu berkumpul. Ya, selanjutnya lalu kita sambung ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tiap-tiap apa? Tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, selanjutnya juga di rumah masing-masing, ya, mereka, saudaraku, ya, secara bergilir mereka makan perjamuan kudus, ya. Nah, kemudian saudara, ya, mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Selanjutnya, dan tiap-tiap hari, apa? Tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap bulan, tapi tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat, saudara, ya, mereka setelah lahir baru, inilah gaya hidup yang mereka hidupi setiap hari, saudara. Ya, mereka, saudaraku, menghidupi gaya hidup yang kita sebut, saudaraku, up, in, dan out. Ya, nah, mari kita lihat, saudaraku, berikutnya. Ya, mereka mempraktekkan setiap hari dan secara simultan yang disebut up, in, dan out. Nah, up itu apa, saudara? Ya, mereka, kalau kita lihat, berdoa tiap hari, memuji, menyembah Tuhan tiap hari. Ya, nah, ini apa, saudara? Ini gaya hidup, ya, up, hubungan dengan Tuhan tiap hari. Inilah ibadah sejati, saudara, yang mereka praktekkan tiap hari. Mereka mempersembahkan tubuh mereka, saudara, sebagai korban yang hidup, ya, yang berkenan. Nah, itulah, saudaraku, ibadah mereka yang sejati. Tiap hari mereka, saudaraku, beribadah. Ini gaya hidup anak Allah yang pertama, up. Ya. Nah, saudara, kemudian mereka juga mempraktekkan in. Apa itu, saudara? Persekutuan setiap hari. Dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan. Ya, dan itu dilakukan setiap hari. Nah, apa itu persekutuan, saudara? Persekutuan koinonia. Itu bukan sekedar kumpul bersama, bukan sekedar ketemu. Ya, nah, kita sering nggak ngerti apa artinya koinonia. Kita pikir koinonia hanya sekedar kumpul-kumpul. Kalau kita udah kumpul-kumpul, udah ketemu, wah, kita lagi bersekutu. Nggak salah berkumpul itu, saudara. Tapi koinonia itu artinya bukan sekedar bersama-sama, ya, tapi koinonia artinya, kalau nanti saudara, ya, cari definisinya koinonia. Koinonia artinya saling berkontribusi, saling memberi. Itulah koinonia. Ya, saudara,
koinonia itu wujud dari saling mengasihi, saudara. Ya, kalau kita ya saling mengasihi, kita pasti mau mempraktekkan koinonia. Nah, kasih itu memberi, saudara. Nafsu itu mengambil. Kalau kita saling mengasihi, kita pasti saling memberi. Ya, kalau kita saling mengasihi, kita saling memberi waktu. Ya, gereja mula-mula memberi waktu tiap hari mereka kumpul, saudara. Mereka beri waktu mereka. Ya, terus apalagi, saudaraku? Ya, mereka saling ya memberi perhatian. Ya, mereka care sama teman-temannya, care sama saudara seimannya. Ya, terus saling memberi apa lagi? Saling memberi makanan rohani, saudara. Ya, mereka saling mengajar, pengajaran rasul-rasul, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, berarti mereka saling memberi pengajaran. Ya, terus saling apa lagi? Ya, saling memberi ya saudara nasihat. Ya, mereka saudaraku praktekkan ini. Kemudian saudara, mereka juga saling memberi harta mereka. Wow, ini hebat sekali, saudara. Ini koinonia. Sampai dijual hartanya, saudara. Tanpa dipaksa-paksa, mereka memberi, ya, saudara, hartanya. Nah, ini koinonia, saudara. Termasuk perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Itu bagian dari koinonia. Mereka praktek tiap hari, saudara. Tiap hari. Inilah gereja, saudara. Ya, persekutuan setiap hari. Ya, tapi sampai di situ aja? Enggak. Kalau saudara baca, mereka juga praktek out tiap hari. Katanya tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Berarti mereka tiap hari bersaksi, tiap hari memenangkan jiwa, tiap hari saudara yang ngajarin jiwa-jiwa baru itu bagaimana mentaati pengajaran rasul-rasul. Berarti kalau sekarang mereka ngajar SPK tiap hari. Ya. Nah, up in out ini dilakukan tiap hari. Nah, ini yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Nah, inilah gaya hidup anak-anak Allah. Nah, kita nggak mempraktekkan ini, saudara. Coba lihat, saudara, hari-hari ini, saudara. Ya, gereja nggak ada. Ya, kita mempraktekkan 3 gaya hidup ini, saudara. Up, in, out. Kenapa? Ya, karena selama ini orang pikir ini cuma program. Dipraktekkan, oh ya kalau kita ketemu kita praktek ya up in out, tapi nggak tiap hari, saudara. Ya, ada yang bahkan salah pengertiannya. Oh, kita lagi fokus up dulu, Pak Edi. Ya, nanti kalau ada waktu ya kita baru masuk in. Nah, kalau out kapan-kapan lah kalau ingat, ya kan? Nah, sampai meninggal dia nggak pernah praktek out dia, saudara. Ya, jadi banyak orang Kristen nggak ngerti up in out itu mesti dipraktekkan tiap hari dan secara simultan, bukan secara berurutan. Bukan. Nah, kalau kita nggak praktekkan ini sebagai gaya hidup tiap hari secara simultan, maka kita nggak mungkin bertumbuh, saudara. Makanya banyak orang Kristen nggak bertumbuh. Dia udah jadi anak Allah, udah lahir baru. Tapi kalau saudara lihat hidupnya, nggak bertumbuh sama sekali, saudara. Ya, dia stuck, dia tidak bertumbuh. Nah, makanya saudara, mari kita praktekkan up in out ini. Saudara berkata, benar Pak Edi, ini up in out memang dipraktekkan oleh gereja mula-mula. Iya, saudara. Ya, kalau kita lihat 200 tahun pertama, saudara, gereja ya sampai tahun 200 kira-kira gereja masih mempraktekkan up in out tiap hari. Ya, mereka bersekutu tiap hari. Tapi sesudah itu makin kurang ya. Dan di tahun 300-an, saudara, gereja kehilangan up in out ini.
Ya, gereja mulai, saudaraku, menjadi tradisi seminggu sekali. Itu pun ketemunya tidak lagi di rumah-rumah, tidak lagi di komunitas, ketemunya di gedung gereja. Nah, akhirnya saudara, hilanglah up in out ini. Nah, sejak itu gereja mengalami penurunan tajam. Mari kita lihat, saudaraku, catatan sejarah. Nah, ini saya pernah sampaikan, tapi saya mau ulang lagi. Next. Perhatikan, saudara. Tulisan-tulisan awal dari bapak-bapak gereja meneguhkan bahwa gereja mula-mula itu bertemu setiap hari. Ya, dari mana kita tahu? Barnabas. Nah, ini salah satu bapak gereja tahun 70 sampai 130 Masehi. Dia menulis, ya, setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus. Ya, itu kata Barnabas. Setiap apa? Hari. Didake tahun 80 sampai 140 Masehi. Ya, ini menulis begini, Saudara. Didake itu tulisan, salah satu tulisan penting di abad pertama, ya, paling dekat dengan zaman Perjanjian Baru, Saudara. Nah, di dalam Didake, Saudara, ya, di situ saudara ditulis, ya, setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus, sehingga kalian boleh disegarkan oleh perkataan-perkataan mereka. Ya, jadi kalau saudara kita nggak ketemu tiap hari, kita nggak bisa segar rohaninya. Ya, kita hanya bisa segar kalau kita bersekutu tiap hari, saudara. Nah, itu Didake berkata demikian. Ya, Ignatius. Nah, saya paling suka apa yang dikatakan Ignatius. Ya, tahun 105 dia. Dia menulis begini, saudara. Ini salah satu bapak gereja yang penting tulisannya. Sebab ketika kalian berkumpul di tempat yang sama, kuasa setan dihancurkan. Ya, ketika kalian berkumpul, ya, ada kesatuan, ada kesepakatan, setan dihancurkan, saudara. Makanya setan takut sekali kalau orang Kristen bersekutu tiap hari. Karena ada kuasa persekutuan yang menghancurkan pekerjaan setan. Dia takut sekali, saudara. Nah, lalu dia menasehati, dia bilang begini, hendaklah pertemuanmu dilakukan sesering mungkin. Nah, ini penting. Sesering mungkin. Ya, jadi sekali lagi saya tidak mau jadikan doktrin bahwa saudara kita harus ketemu setiap hari. Kalau enggak setiap hari salah, sesat, enggak. Ya, saudara, tapi saya lebih senang apa yang Ignatius katakan. Ya, kita mesti jadikan pertemuan, ya, pertemuan orang kudus itu sesering mungkin. Nah, ini lebih tepat, sesering mungkin. Karena gereja itu gaya hidup, saudara. Jadi kalau kita nggak sering ketemu, ya itu bukan gaya hidup. Ya, gereja itu gaya hidup, up, in, out. Nah, ada yang berkata, Pak Edi, kalau kita ketemu up, in, out terus, apa nggak bosen, Pak Edi? Ya, gimana caranya ketemu up, in, out? Nah, sebelum saya bahas ini, saudara, bosen nggak kita ketemu tiap hari? Nah, saya mau share dulu, saudara, gimana caranya kita praktek up, in, out? Ya, bukankah kota Jakarta begitu sibuk? Ya, kita udah kembali ke kemacetan sebelum pandemi, betul, saudara? Oh, sekarang macet sekali, saudara. Nah, apakah saudara kita bisa praktek up, in, out tiap hari, Pak Edi? Ya, ini nggak realistik, saudara, benar. Kalau kita lihat keadaan kota hari-hari ini, kita nggak mungkin praktekin up, in, out, ya, tiap hari ketemu. Gimana dong? Tiap hari ketemu, ya, begitu macet, ya, nggak mungkin, mustahil. Nah, makanya saudara, selama pandemi ini Tuhan ajar kita sesuatu. Ya, apa yang Tuhan ajarkan, saudara?
Ya, Tuhan ajarkan kita, saudara, walaupun kita nggak bisa sering-sering ketemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu dengan menggunakan teknologi. Ya, gunakan FaceTime, gunakan saudaraku Zoom, gunakan WA call, gunakan saudaraku Google Meet. Ya, kita bisa ketemu. Ya, kita bisa apa, saudaraku, bersekutu. Ya, bersekutu dalam roh. Paulus menggunakan sistem ini, saudara. Ya, dia ketika ada jauh sekali dari satu tempat, ya, dia berkata kepada jemaat di Korintus, meskipun aku tidak hadir secara ya tubuh, tapi aku hadir secara roh. Lalu dia berkata dalam Filipi, ada persekutuan roh. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Jadi, saudara, kita bisa gunakan teknologi. Nah, walaupun kita ketemunya nggak fisik, saudara, tapi ketika kita gunakan teknologi, kita bisa bersekutu ya secara roh, saudara. Kita bisa hadir dalam roh. Nah, ini lebih baik dari zamannya Paulus. Zamannya Paulus belum ada internet, tapi dia bilang aku hadir. Ya, aku hadir, itu di 1 Korintus. Nah, sekarang kita bisa praktekkan teknologi ini, saudara. Jadi jangan anti teknologi. Gunakan, itu karunia dari Tuhan. Pakai teknologi, saudara. Kita mungkin cuma bisa ketemu seminggu sekali, ya, di Komsel, di Kompak. Tapi tiap hari, saudara, mari kita praktek up in out tiap hari. Gunakan teknologi. Nah, waktu kami praktekkan ini dahsyat sekali, saudara. Kesaksian-kesaksiannya, saudara. Banyak orang mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Nah, kenapa, saudara? Ya, karena, saudara, up in out ini adalah sarana kasih karunia. Ini adalah disiplin dasar yang paling penting, saudara. Kalau kita praktekkannya benar, dia mendatangkan kasih karunia. Karena dia adalah sarana kasih karunia. Next, kita lihat. Nah, disiplin rohani, saudara, up in out, ya, itu adalah sarana kasih karunia. Itu bukan apa, saudara, bukan bagian dari hukum Taurat, bukan. Nah, hati-hati dengan pengajaran cheap grace, saudara. Yang mulainya dari Singapura itu, hati-hati, saudara. Itu anti praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, karena mereka punya pengertian yang salah tentang disiplin rohani. Mereka pikir disiplin rohani itu, ya, kalau orang praktek disiplin rohani, wah, kamu kembali ke hukum Taurat. Nggak benar itu. Nah, justru yang nggak benar, saudara, adalah berpikir disiplin rohani itu hukum Taurat. Tidak. Ya, kalau nanti saudara ada waktu, saudara baca Titus pasal yang pertama, pasal 2, ayat 11 sampai ayat 15. Ya, justru ya, saudara, disiplin rohani itu adalah sarananya kasih karunia. Sarana artinya apa, saudara? Nah, ini dia. Sarana kasih karunia itu artinya hal-hal yang melaluinya kasih karunia Allah diberikan. Ya, jadi kasih karunia itu gratis, saudara. Kasih karunia itu udah disediakan Allah buat kita. Kasih karunia adalah kemampuan Allah sendiri supaya kita mampu mentaati kebenarannya, firman-Nya, supaya kita mampu melaksanakan kehendak-Nya. Kasih karunia itu kemampuan, memampukan kita, saudaraku, melakukan kehendak-Nya. Ya, nah, tanpa kasih karunia kita nggak mampu melakukan kehendak-Nya. Nah, tapi ada orang berpikir kasih karunia datang otomatis, ya udah, kita nggak usah bikin apa-apa, kasih karunia Allah datang sama kita. Nah, ini keliru, saudara. Kasih karunia Allah datangnya kalau kita gunakan sarana-sarananya. Nah, sarananya pun adalah kasih karunia. Ya, contoh, saudara beli jus, lihat nih, ada jus kotak. Saudara kalau beli jus,
saudara beli berikut apa? Berikut pipetnya, berikut apa saudara? Sedotannya. Itu udah termasuk harga yang saudara bayar, ya, berikut sedotannya saudara bayar. Nah, sekarang saudara bawa pulang jus ini. Saudara mau menikmati jus ini. Apa yang saudara mesti gunakan? Gunakanlah pipetnya, gunakanlah sedotannya. Karena sedotan itu sarana untuk membawa jus itu masuk ke dalam diri saudara. Ya, gunakan sarananya. Nah, kalau jus itu seumpama kasih karunia, supaya kasih karunia bisa ya diimpartasi ke saudara, masuk ke dalam saudara, saudara perlu gunakan sarananya. Sarananya adalah apa, saudara? Sedotan itu. Nah, sedotan itulah ya disiplin-disiplin rohani, saudara. Kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani, nanti kasih karunia itu mengalir ke saudara. Ya, seperti HP ini, dia tidak bisa nyala berfungsi kalau dia nggak ada listrik. Nah, supaya dia dapat listrik, apa yang mesti saudaraku terjadi pada dia? Dia mesti dicolok. Ya, nah untuk supaya dapat listrik perlu kabel. Kabel itulah salurannya. Demikian juga kasih karunia, saudara. Untuk kita dapat kasih karunia, kita mesti gunakan sarananya. Yang melaluinya kasih karunia diberikan. Nah, saudara, jadi kalau ada yang bertanya, Pak Edi, praktek up in out itu apa enggak bosen? Enggak, saudara. Kalau saudara praktikinnya benar, justru itu mendatangkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Next, mari kita lihat gereja mula-mula. Selanjutnya, ya, setelah mereka praktek up in out di Kisah 2, saudara, mereka dianiaya di Kisah 3, khususnya para rasul. Ya, 12 rasul itu dianiaya, saudara. Beberapa temannya dipanggil, ya diinterogasi, kemudian pulanglah teman-teman ini, saudara, ceritain kepada teman-teman lainnya. Jadi ini komselnya rasul-rasul. Waktu mereka cerita, saudara, mereka kemudian datang bersama, mereka berdoa, Tuhan ingetin, saudaraku, Mazmur 2. Ya, Tuhan ingetin ya bahwa apa yang terjadi ini adalah Mazmur 2. Mazmur 2 itu ya, maka bangsa-bangsa menjadi rusuh, ya, mereka, saudaraku, bersepakat mau melawan dia dan yang diurapinya. Siapa yang diurapinya? Itu Mesias. Ya, padahal ayat itu, saudara, bilang Allah mengolok-olok mereka, Allah tertawa di surga. Ya, dan saudara, kemudian mereka ingat ini ayat tentang datangnya Mesias sebagai raja di dunia ini. Nah, respon daripada manusia ketika raja ini datang dibilang begini, beribadahlah kepada dia dengan takut dan gentar, ciumlah kakinya. Ya, saudara, mereka baru ngerti kalau Mesias datang, respon kita adalah kita mesti beribadah kepada dia, takut akan dia, kita persembahkan diri kita ya sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada dia. Ya, kita menyembah dia dengan takut dan gentar. Saudara, waktu mereka berdoa, Tuhan, jamah kami, lawat kami Tuhan, biar kami lebih berani lagi menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya bangsa-bangsa Tuhan boleh dijangkau, firman-Mu semakin ya kami berani beritakan. Kedangkanlah tangan-Mu, lakukanlah mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Mereka berdoa, saudara, begitu luar biasa sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Wow. Sampai tempat itu bergetar. Nah, ini up-nya, saudara. Dan apa yang terjadi setelah up-nya ya mereka alami? Nah, in-nya, saudara, di ayat 32 dikatakan mereka sehati dan sejiwa. Ya, maka gereja makin lagi sehati dan sejiwa. Dan
koinonia mereka lebih hebat lagi, persekutuan mereka. Ya, mereka semua jual harta. Kalau dulu cuma sebagian jual harta, ini semuanya jual harta dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun berkekurangan. Wow. Ya, Saudara, koinonianya makin kuat. Ya, dikatakan mereka, saudaraku, tetap bersatu. Ya. Dan kemudian Saudara, ya, outnya apa? Rasul-rasul bersaksi tentang kebangkitan Kristus dan banyak mujizat terjadi, Saudara. Saudara, mujizat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ya, bayangannya Petrus nyembuhin orang sakit. Apalagi saudaraku, ya, ketika mereka bersaksi, datanglah berbondong-bondong orang-orang dari kota-kota lain, Saudara, di sekitar Yerusalem, berbondong-bondong datang. Ya, dan apa yang terjadi, Saudara? Mereka semua disembuhkan. Mereka semua yang kerasukan dilepaskan, Saudara. Mereka semua sembuh. Pernah lihat KKR semua sembuh? Saya jarang ya pernah dengar ini terjadi. Bahkan belum pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi saudaraku, ini mujizat kesembuhan. Luar biasa. Sehingga tuaian besar terjadi, Saudara. Nah, jadi up in out itu terjadi lagi, Saudara. Semakin dahsyat dari kisah 2. Kalau kisah 2 ya belum sedahsyat ini. Kisah pasal yang ke-4 dan 5 dahsyat banget. Nah, kenapa dahsyat, Saudara? Ya, karena ketika mereka praktek up in out, ya ayat 33b bilang begini, kisah 4. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, ini dia, Saudara. Ya, kalau kita praktek up in out dengan benar, Saudara, itu enggak bosan. Siapa yang bilang bosan? Ya, ketika Saudara praktek dengan benar, itu mendatangkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Enggak akan bosan, malah tambah semangat. Ya, Saudara, ketagihan. Mulainya 15 menit, lama-lama Saudaraku nambah setengah jam, 1 jam. Ya, Saudara, ada yang nambah. Ada yang praktek 2 kali sehari, Saudaraku. Kaget. Kok mau ya dia kumpul tiap hari? Karena ya, itu mendatangkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, kita ketagihan. Saudara, seperti ini, Saudara, narkoba. Ya, orang makin ya menggunakan narkoba makin ketagihan. Ya, kalau kita praktik disiplin rohani dengan benar, Saudara, kita ketagihan. Contohnya Mazmur 1. Apa coba isinya? Berbahagialah orang yang bla 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 bla, ya. Tetapi dia bilang yang apa? Kesukaannya ya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang apa? Kesukaannya, ya. Jadi dia udah sampai tingkat kesukaan. Kalau Saudara praktek merenungkan firman dengan benar sampai tingkat kesukaan, wow, dahsyat, Saudara. Ya. Nah, ini yang disebut ketagihan. Nah, Saudara, saya dorong Saudara praktek up in out tiap hari. Bisa? Bisa. Kalau kita gunakan ya teknologi, Saudara. Nah, sepanjang pandemi, Saudara, ini yang kami praktekkan, Saudara. Dan ini yang mengubah hidup begitu banyak orang. Nah, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ya, ada seorang PKS datang sama saya kemarin di Brazil, dia cerita, dia bilang, Kak, kesaksian saya, Kak, aduh, saya dulu ini, Kak, ya, saya seorang PKS, ya, tapi 10 tahun saya mimpin sel, kayak di sel saya nggak pernah multi-multi. Saya bahkan udah capek, saya udah mau nyerah, ya, kenapa capek, Kak?
Dia bilang, saya yang mesti teleponin jiwa-jiwa, saya yang semua lakukan, siapin makan, siapin rumah, bersihin rumah, ya. Lalu kalau Komsel udah datang, semuanya saya, Pak Edi. Saya yang pimpin pujian, saya yang sharing, saya yang doa, saya yang bernubuat. Lama-lama saya yang mati duluan, ya kan? Nah, dia semuanya sendiri, saudara. Dia capek, udah mau nyerah. Ya, ditambah lagi ya keluarganya berantakan, saudara. Dia dan suaminya yang nggak ada hubungan yang baik. Dengan anak-anak apalagi begitu jauh, saudara. Nah, terus saya tanya dia, apa yang terjadi, Kak? Pada waktu pandemi datang, Kak, kami baru mengalami breakthrough yang luar biasa. Nah, kenapa kamu breakthrough? Coba kamu bisa cerita nggak? Menurut kamu, apa yang mengubah hidup kamu selama pandemi COVID-19 ini? Kak, cuman satu, Kak. Ya, dari semua yang kayak diajarin itu, saya nangkep satu yang paling esensial. Apa itu saya bilang? Praktekin up in out tiap hari, Pak. Itu kuncinya ternyata. Oh itu? Ya. Coba kamu cerita kesaksiannya. Bener, Kak. Dulu ya kami nggak ngerti kompak. Nah sekarang waktu kami praktek kompak, Kak. Oh ternyata kompak itu simple sekali. Praktek aja up in out tiap hari. Tiap hari, udah jangan macem-macem. Ya, praktekin tiap hari. Nah, kami taat, Kak. Kami praktek. Tiap hari kami mempersembahkan tubuh. Tapi mempersembahkan tubuh ya, bukan doa-doa yang cuman agamawi, bukan, Kak. Mempersembahkan tubuh sama-sama. Tuhan, ini kami, Tuhan. Ini saya, Tuhan. Aku datang mempersembahkan tubuhku sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Kak, kami persembahkan semuanya, Kak. Pikiran kami, Tuhan. Ampuni kalau pikiranku hari ini, Tuhan. Masih ada, Tuhan, pikiran-pikiran negatif. Ampuni, Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Imajinasiku, Tuhan, masih mengimajinasikan hal-hal yang kotor. Tuhan, aku datang, Tuhan. Ubah, Tuhan, imajinasiku. Kuasai, Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Tiap hari mereka begitu, saudara. Ya, terus dia cerita tiap hari mereka bersekutu. Caranya gimana? Saling memberi. Memberi apa? Nah, dimulai dengan memberi makanan rohani dulu. Saling sharing firman aja tiap hari dulu. Yaitu sharing firman. Ya. Nah, setelah itu mereka membahas tentang Tentang proyek penginjilan mereka. Ya. Siapa yang belum diselamatkan di keluarga kamu? Kita doain yuk. Siapa yang udah terbuka di kantor kamu? Ya, yuk kita doain yuk supaya dia bisa diajak dan nanti dia akan kita ajak ke kompak kita. Doain. Nah, saudara, tiap hari dia cerita, Kak, amazing, Kak. Hanya 1 bulan kami praktek tiap hari. Ya, kami bertiga, ya kompaknya bertiga, suami dan istri, suaminya 3 orang, istri 3 orang, ya jadi 2 kompak. Mereka praktek ini, saudara, tiap pagi. Dahsyat, saudara. 1 bulan aja, saudara, terjadi terobosan yang luar biasa. Saudara, mereka bertiga itu pernikahannya parah banget. Nah, salah satu, saudara, udah mau cerai, udah dikonseling sama konselor yang profesional. Tapi tetap nggak puli-puli, saudara. Tapi sebulan aja praktek up in out, breakthrough, saudara. Breakthrough benar. Ya. Nah, 3 suami istri ini, 3 pasang ini langsung ngalamin Tuhan. Dan mereka sampai hari ini nggak pernah berhenti praktek up in out tiap hari. Dan apa yang terjadi, saudara? Dahsyat, saudara. Ya, mereka langsung dalam waktu setahunan, ya, komsel mereka multi jadi 3, saudara. Ya, dan kemudian saudara sekarang mereka ada 22 kompak bermulti.
Tiap hari, saudaraku, ada jiwa baru. Luar biasa. Ya, kemarin saudara, ya, kita memulai kompak yang mau mempraktekkan SPK. Siapa kompak yang mau menangkan jiwa praktekkan SPK? Ya, saudara, langsung 100 kompak daftar, saudara. 100. Ya. Dan ini nambah terus tiap minggu, saudara. Ya, mereka semangat, mereka mau praktek up in out tiap hari. Ya, dan luar biasa, saudara. Ya, terjadi revival yang dahsyat sekali. Nah, hari ini saya mau dorong saudara, ayo praktekkan up in out, karena ini adalah sarana kasih karunia yang membuat hidup saudara mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah. Tuhan memberkati. Oke, nah saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas karena waktu. Ya, nanti kita saudara minggu depan akan mendengar lagi ya lewat video karena Kak Edi akan saudaraku ke luar kota. Jadi ya saya serahkan kembali ke teman-teman. Tuhan memberkati.